Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-162. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, tiba-tiba kesan Empu Gandring terhadap orang itu pun berubah. Orang itu memang seorang yang kasar dan sama sekali tidak ramah. Tetapi maksudnya memberitahukan kepadanya adanya bahaya yang mengancamnya itu benar-benar di luar dugaannya. Ternyata orang itu adalah orang yang baik. Tetapi maksud yang baik itu diungkapkannya dengan caranya yang kasar dan tidak menyenangkan. "Kalau kau tidak bersenjata," berkata orang itu, "mungkin kau akan keluar dengan selamat dari daerah ini. Tetapi kalau masih juga kau bawa kerismu yang besar dan yang kecil itu, maka bangkaimu tidak akan dapat diketemukan kembali. Bangkaimu akan dicincangnya sampai lumat untuk memberi makan anjing-anjing hutan, supaya mereka tidak mengganggu ternak patisan ini yang tidak seberapa jumlahnya." Namun dengan demikian kemundungan menjadi semakin menarik bagi Empu Gandring. Empu Gandring masih juga berdiam diri, tegak di tempatnya. Tanpa sesadarnya ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Samar-samar ia dapat meraba apakah sebabnya orang itu berkeras mengusirnya dan bahkan menyuruhnya membuang senjatanya. Orang itu sama sekali tidak ingin merampas apalagi memiliki senjata itu. Tidak pula karena ia ingin mencelakainya, tetapi bahkan sebaliknya, orang yang kasar itu ingin menyelamatkannya. "Hei!" bentak orang itu. "Kenapa kau berdiri saja seperti patung? Apakah kau menunggu nyawamu dicabut dari tubuhmu?" "Tidak, Kisanak," sahut Empu Gandring. "Aku dapat mengerti maksudmu. Karena itu aku akan mengucapkan terima kasih. Tetapi Adi tidak usah mencemaskan nasibku. Aku akan mencoba untuk menyelamatkan diriku sendiri." "Oh, kau benar-benar orang gila. Aku bisa memaksamu mengambil senjatamu dan membuangnya jauh-jauh." Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Memang di sepanjang hidupnya ia sering menjumpai orang-orang yang demikian. Orang yang bermaksud baik, tetapi caranya benar-benar tidak dapat dimengerti. Seperti kanak-kanak yang tidak ingin melihat adiknya terperosok ke dalam kubangan. Untuk mencegahnya kadang-kadang adiknya itu pun dipukulinya. Meskipun maksudnya baik, tetapi adik itu menangis sejadi-jadinya. "Apakah kau tuli?" teriak orang kasar itu. "Baiklah Kisanak, aku akan menurut seperti yang kau nasihatkan itu. Tetapi apakah Adi dapat memberitahukan kepadaku apakah sebabnya maka aku harus berbuat demikian?" "Tutup mulutmu!" bentak orang itu. "Jangan terlampau banyak bicara, kau hanya dapat melakukannya. Bukankah lebih baik bagiku apabila aku melakukan sesuatu dengan pengertian yang baik, bukan sekedar melakukannya tanpa mengetahui maksudnya?" Ternyata orang yang bertubuh kekar itu tidak dapat lagi mengendalikan kemarahannya. Dengan serta-merta ia meloncat dan langsung menampar wajah Empu Gandring. Empu Gandring adalah orang yang hampir mumpuni akan ilmu kanuragan. Ia melihat gerak orang itu. Ia mengerti apa yang akan dilakukannya. Tetapi Empu Gandring itu tidak beranjak dari tempatnya.
dibiarkannya tangan orang itu mengenai wajahnya yang sudah mulai berkerut-merut dilukisi oleh garis-garis umur. Ketika tangan orang itu hampir menyentuh wajahnya, barulah Empu Gandring menggerakkan kepalanya searah dengan gerak tangan orang itu. Meskipun tangan orang itu merasa mengenai wajah Empu Gandring, tetapi Empu Gandring hampir-hampir tidak merasakan sentuhan itu, seperti yang sudah diperhitungkannya. Namun Empu Gandring itu pun melangkah surut sambil berdesah pendek. "Jangan, Adi. Kau tidak mau mendengar kata-kataku," teriak orang kasar itu. "Aku harus memaksamu. Kalau perlu, akulah yang akan membunuhmu." Empu Gandring tahu benar bahwa orang itu hanya menakut-nakutinya, tetapi ia memerlukan keterangan tentang Kebu Sindet segera. Karena itu, maka ia harus segera pula mendapat kesempatan bertanya. Maka orang tua itu tidak banyak lagi mempunyai waktu untuk melayaninya. Ia harus langsung mendapat jalan untuk mendapatkan beberapa keterangan tentang iblis kemundungan itu. Maka katanya, "Adi, sekali lagi aku mengucapkan terima kasih. Aku tahu bahwa kau ingin menyelamatkan aku dari tangan orang yang barangkali ditakuti di daerah ini. Bukankah begitu?" Orang itu telah mengangkat tangannya kembali, tetapi Empu Gandring mencegahnya. "Jangan, Kisanak. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terakhir. Itu bukan urusanmu. Pergi atau kau mati di kemundungan. Kau telah memasuki daerah ini dengan membawa senjata. Hanya akulah yang boleh bersenjata di daerah ini, meskipun bukan atas kehendakku sendiri. Aku harus membunuh setiap orang asing yang aku curigai, apalagi yang membawa senjata. Tetapi lebih baik bagimu untuk segera pergi dan jangan mencoba kembali. Jangan bertanya lagi. Kalau kau bertanya lagi, aku akan memukul mulutmu sampai hancur." "Baik," berkata Empu Gandring. "Aku tidak akan bertanya, tetapi aku akan menebak. Tunggu, jangan terlampau lekas marah. Bukankah menebak berbeda dengan bertanya? Nah, bukankah kau harus berbuat demikian itu? Karena di sebelah Patisan ini, di lereng Bukit Gundul tinggal orang-orang yang bernama Kebu Sindet dan Wong Sarimpat." Wajah orang itu tiba-tiba menegang. Sejenak ia berdiri diam tanpa mengucapkan jawaban. Kebu Sindet dan Wong Sarimpat ingin merahasiakan dirinya sejauh-jauh mungkin. Kau yang agaknya orang terkuat di kemundungan harus membantunya. Kalau tidak, maka kau sendiri akan mengalami bencana. Bukankah begitu? Aku tidak bertanya, aku hanya menebak." Orang itu masih diam mematung. Dipandanginya wajah Empu Gandring dengan tanpa berkedip. "Tetapi kau orang baik. Sebenarnya kau tidak ingin berbuat demikian. Karena itu kau berusaha mengusir aku. Bukankah kau seharusnya membunuh aku?" Terdengar gigi orang itu gemertak. Dengan suara parau ia berkata, "Mulutmu memang lancang sekali. Kau mengetahui rahasia yang tersimpan di kemundungan. Sebenarnya aku sayang akan nyawamu orang tua. Tetapi karena kau menebak tepat, maka kau benar-benar akan aku bunuh. Sebaiknya kau tidak melakukannya. Apabila Kebu Sindet marah karenanya, maka biarlah ia marah kepadaku," sahut Empu Gandring. "Ketahuilah bahwa aku datang kemari sengaja untuk mencari Kebu Sindet itu. Tetapi semalam suntuk aku menunggu di rumahnya. Orang itu tidak kunjung datang. Dengan demikian, maka aku akan mencoba mencari keterangan tentang orang itu di Patisan ini." Sejenak orang itu seakan-akan membeku.
Kata-kata Empu Gandring itu benar-benar telah mengguncangkan dadanya. Kepu Sindet dan Wong Sarimpat bagi orang-orang Kemundungan merupakan hantu yang tidak dapat disentuh meskipun hanya dengan kata-kata. Tiba-tiba seseorang datang untuk mencarinya. Dalam kebingungan orang itu bertanya di dalam hatinya, apakah orang ini kawan Kepu Sindet? Kalau demikian, alangkah mengerikan. Aku telah menampar wajahnya. Mudah-mudahan orang ini belum mengenal siapa Kepu Sindet itu. Karena orang itu tidak segera menjawab, maka Empu Gandring pun berkata pula, bagaimana Adi? Apakah kau dapat memberi aku beberapa keterangan mengenai Kepu Sindet dan Wong Sarimpat? Orang itu tidak segera menjawab. Sekali lagi ia memandangi Empu Gandring dari ujung kakinya sampai ke ujung rambutnya yang sudah mulai keputih-putihan. Apakah pertanyaanku aneh? Berkata Empu Gandring pula. Orang itu menelan ludahnya. Dengan ragu-ragu ia bertanya, siapakah sebenarnya kau? Apakah kau sudah mengenalnya atau belum? Aku sudah mengenal Kepu Sindet dan Wong Sarimpat. Aku sudah bertemu dengan orang-orang itu. Tetapi ketika aku menungguinya di rumahnya, mereka tidak kunjung datang. Yang tidak aku ketahui adalah apakah mereka mempunyai sarang yang lain selain gubuknya di Bukit Gundul itu, atau tempat-tempat persembunyian yang lain. Setidak-tidaknya aku ingin mengerti kemana saja orang-orang itu sering pergi dan apa saja yang dilakukannya setiap hari. Orang yang bertubuh kekar itu masih juga dicekam oleh keraguan-raguan. Tetapi ia tidak mau menunjukkan kelemahannya itu. Bahkan kemudian ia masih membentak meskipun terasa nada kebimbangannya. Apakah perlumu mencarinya? Apakah kau ingin mati? Kalau kau sudah mengenalnya, maka mustahil kau mencari sampai ke rumahnya. Kau pasti akan lari menjauhi dan bahkan bersembunyi sepanjang umurmu. Empu Gandring dapat mengerti pertanyaan itu. Bagi orang-orang Kemundungan, maka Kepu Sindet adalah hantu yang paling menakutkan. Orang-orang di Padesan ini pasti tidak akan berani melanggar pantangan yang diberikan oleh iblis itu. Tetapi ia memerlukannya, memerlukan keterangan itu. Kisanak, berkata Empu Gandring, apakah kau mengetahui serba sedikit tentang Kepu Sindet? Jangan mengigau. Orang itu masih membentak. Pergi dari sini, atau aku akan membunuhmu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam. Terasa sulitnya untuk mendapatkan sedikit saja keterangan tentang orang itu. Apakah orang itu akan dipaksanya untuk berbicara? Tetapi bagaimana kalau ia benar-benar tidak tahu apa-apa tentang Kepu Sindet dan Wong Sarimpat? Kini Empu Gandring pun menjadi ragu-ragu pula. Ia pasti akan mampu menangkap orang itu, memilin tangannya dan memaksanya berbicara. Tetapi apakah ia akan sampai hati berbuat demikian? Mungkin orang itu akan berbicara pula, tetapi orang itu untuk seterusnya pasti akan selalu dibayangi oleh ketakutan dan kecemasan. Mungkin ia akan kehilangan keseimbangan karena ketakutannya, sehingga orang itu akan berbuat sesuatu yang tidak sepantasnya, membunuh diri, atau lari bersembunyi dan tidak berani muncul kembali di antara manusia. Tiba-tiba Empu Gandring itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia telah menemukan cara itu, meskipun mungkin agak tidak disenanginya sendiri. Orang tua itu bukan seorang yang biasa menyombongkan dirinya, menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Tetapi cara ini, menyombongkan dirinya, masih lebih baik dari memaksa dan menyakiti orang itu untuk berbicara. Karena itulah, maka tiba-tiba pula Empu Gandring itu berdiri bertolak pinggang. Katanya lantang,
Hei, Kisanak, aku sudah bersabar bertanya kepadamu tentang Kebu Sindet, tetapi kau sama sekali tidak menghiraukannya. Bahkan kau selalu mengancam dan menakut-nakuti aku. Aku bukan anak kecil lagi. Rambutku telah berubah menjadi 2 warna. Wajahku pun telah mulai berkerut-merut. Karena itu, aku sudah tidak akan mengenal takut lagi. Umurku sudah sampai pada lingsir sore. Sebentar lagi, ibarat matahari, pasti akan terbenam. Karena itu, jangan memaksa lagi aku pergi. Jangan menakut-nakuti aku lagi. Aku tidak takut meskipun Kebu Sindet itu sendiri yang datang kemari sekarang ini. Nah, sekarang kau mau apa? Wajah orang itu pun segera berubah. Selangkah ia mundur. Tanpa dikehendakinya sendiri, wajahnya pun kemudian beredar ke halaman rumah-rumah di sekitarnya. Sekilas ia melihat beberapa orang tetangganya menyaksikan keributan itu. Beberapa orang laki-laki kurus dengan pakaian yang kumal berdiri dengan gemetar. Sedang beberapa anak muda yang berwajah pucat menyaksikannya dengan berdebar-debar. Orang yang bertubuh kekar itu adalah orang yang ditakuti di padepokan itu. Orang itu seakan-akan menjadi wakil dari Kebu Sindet dan Wong Sarimpat untuk melakukan semacam pungutan dan sebagainya. Meskipun orang itulah yang pertama-tama menentang sikap Kebu Sindet, dan bahkan hanya orang itulah yang berani melawannya. Tetapi ia tidak berdaya menghadapi iblis yang bernama Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Bahkan dengan licik maka Kebu Sindet dan Wong Sarimpat telah memaksanya untuk melakukan pekerjaan untuk mereka. Pekerjaan yang justru bertentangan dengan keinginannya sendiri. Tetapi selagi ia masih ingin hidup, maka ia tidak akan dapat ingkar. Ia harus melakukan pemerasan dan pemaksaan terhadap kawan-kawan sedesanya. Namun dalam saat-saat yang memungkinkan ia masih juga merasa bahwa lingkungannya itu harus mendapat perlindungan. Tetapi apa yang harus dilakukannya sama sekali tidak berarti. Sehingga untuk seterusnya orang itu harus melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan suara batinnya. Tetapi hatinya itu tidak cukup kuat untuk mempertahankan suaranya, sehingga ia masih mementingkan hidupnya daripada membela pendiriannya. Menghadapi Empu Gandring, orang itu menjadi ragu-ragu. Ia ingin mengusir orang yang bernama Empu Gandring untuk menghindarkan diri dari pertengkaran atau perkelahian. Sebab adalah menjadi kewajibannya untuk membunuh orang-orang yang pantas dicurigai. Kalau ia tidak berhasil, maka nasib orang itu pun tidak akan menjadi lebih baik. Setiap kali ada orang yang berkeras kepala dan ia menjumpai kesulitan untuk mengusirnya, maka orang itu pasti akan mati dengan cara yang menyedihkan. Sebab setiap kali Kebu Sindet atau Wong Sarimpat pasti akan bertindak sendiri atas orang itu. Beberapa puluh kali ia menyaksikan bagaimana Kebu Sindet atau Wong Sarimpat atau kedua-duanya melakukan hal serupa itu. Bahkan orang yang tersesat pun masuk ke patisan ini untuk bertanya. Akhirnya orang itu tidak lagi dapat keluar dari desa ini. Hanya orang-orang yang bernasib baik yang kebetulan segera menjadi takut kepada orang kemundungan yang kekar itu dan lari tanpa dilihat oleh Kebu Sindet dan Wong Sarimpat yang masih dapat meninggalkan patisan ini dengan tubuhnya. Tetapi kini orang kemundungan yang kekar itu tidak berhasil menakut-nakuti Empu Gandring. Bahkan orang tua itu kini berdiri bertolak pinggang dan menantangnya. Orang yang bertubuh kekar itu tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar sepenuhnya dengan siapa ia berhadapan. Setelah beberapa lama ia berbicara serta melihat sikap dan mendengar kata-kata Empu Gandring, maka orang kemundungan dapat menduga bahwa orang ini bukan orang kebanyakan.
Bagaimana Kisanak? Tiba-tiba Empu Gandring bertanya. Apakah kau bersedia memberi aku beberapa penjelasan mengenai Kebu Sindet? Orang yang bertubuh kekar itu menjadi semakin ragu-ragu. Sekali lagi ia memandangi orang-orang di sekelilingnya, tetapi ia masih tetap diam. Empu Gandring melihat sikap orang itu. Sikap yang bagi Empu Gandring cukup memberi petunjuk bahwa orang itu akan dapat memberikan beberapa isyarat kepada kawan-kawannya. Empu Gandring bergumam. Apa yang akan kau lakukan? Orang itu tidak menjawab, tetapi ia mundur selangkah. Kisanak, berkata Empu Gandring, aku dapat mengerti hampir sebagian besar dari apa yang sering terjadi di sini. Sejenak Empu Gandring berhenti. Ditatapnya wajah orang yang bertubuh kekar itu. Pengalaman yang mengendap di dalam dada Empu Gandring ternyata mampu menangkap apa yang sebenarnya sedang dihadapi. Katanya seterusnya, bukankah kau akan memberikan isyarat bahwa ada seseorang yang tak dapat kau kuasai? Adi, ternyata kau tidak dapat bersikap dalam pendirianmu sendiri. Kau masih terombang-ambing di dalam arus angin pusaran. Kau harus tunduk kemana angin bertiup supaya kau tidak roboh karenanya. Tetapi bahwa kau telah berusaha untuk berbuat baik, itu pantas sekali dihargai. Tetapi belum lagi sesilir bawang kau sudah berpikir untuk memberikan tanda atau isyarat kepada Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Kau tahu akibat dari isyaratmu atas orang yang kau anggap tidak dapat kau kuasai itu. Tetapi hal itu kau lakukan juga karena kau takut dirimu sendiri akan mendapat akibat yang tidak menyenangkan. Orang yang bertubuh kekar itu masih berdiri di tempatnya. Kini wajahnya menjadi semakin tegang, hatinya menjadi semakin bimbang dan bahkan menjadi bingung. Tetapi kalau kau berkeras untuk melakukannya, memberikan isyarat itu, maka aku tidak akan berkeberatan. Semalam suntuk aku menunggunya, tetapi ia tidak kunjung datang. Kalau mendengar isyaratmu itu ia akan datang kemari, maka aku akan sangat berterima kasih kepadamu. Hati orang itu menjadi semakin berdebar-debar. Agaknya orang tua ini memang orang tua yang mempunyai beberapa kelebihan. Tetapi meskipun demikian orang itu tidak segera berbuat sesuatu. Dipandanginya saja Empu Gandring itu dengan berbagai perasaan yang aneh di dalam dirinya. Kenapa kau masih saja berdiam diri? Ayo, berikan isyarat itu. Mungkin seseorang akan memanggilnya atau dengan tanda lain, kentongan misalnya. Orang itu menjadi semakin bingung. Belum pernah ia berhadapan dengan seorang yang dengan beraninya menghadapi Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Hanya orang-orang yang belum mengenalnya sajalah yang berani mencoba melawannya. Justru karena orang-orang itu tidak tahu siapakah Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi orang ini sudah mengenalnya, bahkan menunggunya semalam suntuk. Ayo, apalagi yang kau tunggu? Tiba-tiba orang itu menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak, aku tidak akan memberikan isyarat apapun. Kenapa? Kau mempunyai kesan yang lain bagiku. Ternyata kau sama sekali tidak takut terhadap Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Mungkin kau adalah seorang yang pilih tanding seperti Kebu Sindet dan Wong Sarimpat. Tetapi mungkin kau juga belum mengetahui sepenuhnya tentang orang itu. Aku sudah mengenalnya dengan baik. Aku sudah bertempur melawannya dan ia melarikan diri. Meskipun orang itu sudah menduga bahwa Empu Gandring termasuk seorang yang pilih tanding, tetapi ketika ia mendengar bahwa Kebu Sindet melarikan dirinya, maka dadanya berdesir. Apakah kau tidak percaya?
Orang itu tidak menjawab, tetapi apabila benar demikian, maka orang ini adalah orang yang aneh. Ia telah menampar wajah orang itu tanpa berbuat sesuatu. Kenapa ia bersikap demikian? Apabila hal itu terjadi atas Kebu Sindet dan Wong Sarimpat, maka akibatnya sudah dapat dibayangkan. Alangkah malangnya nasib orang yang demikian. Tetapi meskipun demikian, kecemasannya masih juga mencekam hatinya. Apakah orang ini sengaja membiarkannya dahulu sebelum ia berbuat sesuatu, memberinya waktu untuk merasakan betapa sakitnya perasaan takut yang menusuk-nusuk jantung? Orang itu terkejut ketika Empu Gandring membentaknya. "Hei, kenapa kau diam saja? Ayo, berbuatlah sesuatu. Memberi isyarat kepada Kebu Sindet, memanggilnya, atau kalau kau merasa dirimu sanggup, lawanlah aku. Bukankah menjadi kewajibanmu untuk berbuat demikian?" Tetapi karena bukan kebiasaan Empu Gandring menakut-nakuti orang, maka kata-katanya pun berloncatan seolah-olah tidak tersusun dengan baik. Namun justru karena itu, kesan yang timbul di dalam hati orang itu menjadi semakin mencemaskannya. Sekali lagi orang itu menggeleng. Jawabnya, "Tidak, aku tidak akan memberinya isyarat apapun." "Oh, jadi kau sendiri akan melawan aku berkelahi?" "Juga tidak." Orang itu menggeleng lagi. "Lalu apa yang akan kau lakukan? Bukankah kau sudah mulai menampar mukaku? Dan bukankah kau sudah mengancam aku supaya aku tidak bertanya-tanya lagi?" Dada orang itu berdesir. Ternyata orang tua itu mulai mengungkit-ungkit kelancangannya. "Aku tidak akan berbuat sesuatu," berkata orang itu. Empu Gandring menarik nafas dalam-dalam mendengar jawabannya. Maka katanya, "Baiklah, kalau kau tidak ingin berbuat sesuatu, maka aku pun tidak akan berbuat sesuatu pula atasmu. Tetapi aku minta kau mengatakan kepadaku, apakah Kebu Sindet mempunyai tempat yang lain selain gubuknya itu?" Orang itu pun terdiam. Sekali lagi ia memandangi berkeliling. Dilihatnya laki-laki kurus, anak-anak muda yang pucat, perempuan-perempuan di kejauhan, masih memandanginya dengan penuh pertanyaan. Empu Gandring bergumam, "Aku tahu kau takut kepada Kebu Sindet, tetapi apakah kau tidak takut kepadaku? Kalau aku mau, aku pun dapat berbuat seperti Kebu Sindet, menangkapi kau dan orang-orang Kemundungan, membunuh dengan cara yang sering dilakukan oleh Kebu Sindet. Bukankah Kebu Sindet sering membunuh korbannya dengan perlahan-lahan, mengikatnya di sarang semut, atau memanggangnya di atas api yang tidak cukup panas untuk mematikannya, atau merebus dalam air hangat-hangat? Nah, manakah yang kau kehendaki?" Bulu-bulu orang itu meremang. Tiba-tiba ia telah kehilangan kegarangannya. Belum lagi ia mencoba melawan, tetapi ia sudah terpengaruh oleh kata-kata Empu Gandring. Meskipun demikian, orang itu masih tetap ragu-ragu. Apakah benar Empu Gandring mampu berbuat seperti Kebu Sindet? Antara percaya dan tidak, maka orang itu berdiri kebingungan. Empu Gandring dapat melihat keraguan-raguan itu. Karena itu maka ia harus menguasainya, menghilangkan keraguan-raguan itu tanpa menyakitinya. Karena itu maka tiba-tiba orang tua itu melangkah mundur sambil berkata, "Hei, orang Kemundungan, aku ingin kau berkata tentang Kebu Sindet. Aku tahu kau takut kepadanya, tetapi aku pun mampu berbuat seperti orang itu. Terserah kepadamu siapakah yang akan kau takuti kemudian. Tetapi aku peringatkan, apabila kau telah melihat apa yang aku lakukan dan kau tidak juga mau berkata tentang Kebu Sindet, maka kau akan mengalami nasib yang menyedihkan."
Suara Empu Gandring itu menderu di telinga orang yang bertubuh kekar itu seperti suara guntur yang meledak di langit, mengejutkan, menakutkan, dan mencemaskan. Tetapi sebelum ia sempat berbuat sesuatu, ia melihat Empu Gandring meloncat seperti belalang. Tanpa mereka lihat dengan mata, keris Empu Gandring yang besar itu pun telah berada di dalam genggamannya. "Ayo katakan," katanya, "apa yang dapat dilakukan oleh Kebu Sindet? Membelah batu itu, merobohkan pohon nyiur dengan goloknya atau apa?" Orang kemundungan itu justru terbungkam, tetapi tiba-tiba biji matanya serasa meloncat dari pelupuknya ketika ia melihat keris Empu Gandring berputar seperti baling-baling, sehingga Empu Gandring sendiri seakan-akan hilang ditelan oleh pusaran kerisnya. Belum lagi debar jantungnya mereda, maka orang itu sekali lagi dikejutkan oleh suara berderak. Tiba-tiba ia melihat 3 batang pohon tal rubuh bersamaan, disusul oleh sebatang pohon siwalan yang sedang berbuah lebat. Kini orang itu seakan-akan membeku karenanya. Bukan saja orang itu, tetapi orang-orang lain yang melihat pun menjadi ngeri. Mereka pernah melihat Kebu Sindet membuat pengeram-eram, dan mereka pun menjadi ngeri. Tetapi kali ini mereka pun dicekam oleh perasaan yang serupa. Sejenak kemudian orang kemundungan yang bertubuh tinggi kekar itu melihat Empu Gandring telah berdiri di hadapannya. Kerisnya sudah tidak berada di dalam genggamannya lagi. Yang dilihatnya adalah tangkai keris itu mencuat di belakang pundaknya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.